Selamat malam, Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Puji syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya sepanjang hari ini. Dan sebelum kita beristirahat, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan, mengucap syukur atas setiap berkat-Nya, dan menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Pada malam ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rendah dan rindu mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan menerima pelajaran yang Engkau sediakan bagi kami. Kiranya Roh Kudus menuntun setiap renungan kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Hukum Kasih. Ayat renungan diambil dari kitab Roma pasal 13 ayat 10. Firman Tuhan berkata, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kristuslah yang telah mengumumkan hukum itu di atas gunung Sinai, di tengah-tengah guntur dan nyala api. Kemuliaan Allah bagaikan api yang memusnahkan, turun ke puncak gunung dan gunung itu bergoncang atas kehadiran Tuhan. Rombongan besar orang Israel yang tiarap di atas tanah telah mendengar dengan kagum perintah-perintah suci dari hukum itu. Betapa berbedanya dengan suasana di atas bukit kebahagiaan itu. Di bawah langit musim panas, tanpa suara yang memecah kesunyian kecuali kicauan burung-burung, Yesus menyatakan prinsip-prinsip kerajaannya. Namun, Dia yang berbicara kepada orang-orang pada hari itu dengan penekanan-penekanan kasih telah membuka kepada mereka prinsip-prinsip hukum yang diumumkan di Sinai. Hukum yang diberikan di atas gunung Sinai adalah ucapan dari prinsip kasih, suatu penyataan kepada dunia tentang hukum surga. Hukum itu ditahbiskan di dalam tangan seorang perantara, diucapkan oleh Tuhan lewat kuasa. Siapa hati manusia dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsipnya. Allah telah menyatakan maksud hukum itu kepada Dia, menyatakan kepada Israel, haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Tetapi Israel belum merasakan sifat rohani dari hukum itu, dan terlalu sering penurutan mereka hanya sebagai ketaatan rupa dan upacara saja, bukan suatu penyerahan hati kepada kedaulatan kasih. Ketika Yesus dalam tabiat dan pekerjaannya menunjukkan kepada manusia sifat-sifat Allah yang suci, penuh kebaikan dan bersifat kebapaan, dan menunjukkan ketiadaan nilai dari penurutan upacara belaka, para pemimpin Yahudi tidak menerima atau memahami kata-kata Tuhan. Mereka berpikir bahwa Dia telah menganggap enteng akan tuntutan-tuntutan hukum itu. Dan ketika Dia ditetapkan di hadapan mereka, kebenaran-kebenaran dari perwujudan atau lambang upacara mereka yang ditetapkan ilahi, mereka hanya melihat luarnya saja, menuduh Dia berupaya untuk mengubahnya. Kata-kata Kristus walaupun diucapkan dengan tenang, itu dikatakan dengan kesungguh-sungguhan dan kuasa yang menggerakkan hati orang-orang. Mereka mendengar pengulangan tradisi-tradisi dan tuntutan-tuntutan amar dari para rabi, tapi dengan sia-sia. Takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Orang Farisi mencatat perbedaan besar antara gaya ajaran mereka dengan ajaran Kristus. Mereka lihat bahwa keagungan, kesucian, dan keindahan kebenaran dengan pengaruh yang dalam dan lemah lembut itu telah menguasai pikiran banyak orang. Dikutip dari buku Khotbah di atas Bukit, halaman 55-57. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami tentang hukum kasih.
mengasihi Engkau dengan segenap hati, dan mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Tolonglah kami agar kasih-Mu nyata dalam setiap perkataan, sikap, dan tindakan kami, terutama di tengah keluarga yang Engkau percayakan kepada kami. Kami menyerahkan seluruh anggota keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menjaga, melindungi, dan memberkati setiap pribadi dengan kesehatan, damai sejahtera, serta kasih yang semakin erat satu sama lain. Saat kami akan beristirahat malam ini, berikanlah tidur yang nyenyak dan pemulihan bagi tubuh, jiwa, dan pikiran kami. Jauhkan kami dari segala kekhawatiran, dan biarlah damai-Mu memenuhi hati kami. Kami juga menyerahkan segala rencana dan pekerjaan untuk hari esok ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap langkah kami. Berikan hikmat dalam mengambil keputusan, dan bukakan jalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya apapun yang kami lakukan dapat menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.